Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fi qasmil fai'i, menjelaskan tentang bagian fi qismil fai'i, harta fai. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi ketika pasukan itu berperang, kemudian dia mendapatkan harta rampasan dari pihak yang kalah, pihak kafir. Nah, kalau fai itu enggak lewat perang. Enggak lewat perang, artinya mau perangnya enggak jadi perang. Dia menyerah aja gitu. Jadi menurut bahasa, fai itu adalah yang diambil ya dari ketika dia kembali dari pasukan lain artinya musuh ketika kembali. Nah, menurut istilah ya harta yang dihasilkan dari pihak kaum kafir tanpa peperangan. Itu. Wa yuqsamu, dan dibagikan malul fai'i, harta pai, ala khamsi firaqin, kepada 5 golongan. Yusrafu, yang ditasarrufkan atau didistribusikan, dibagikan, khumusuhu, 1/5-nya, alaman yusrafu, kepada orang yang diberi, alaihim, bagi mereka, khumusul ghanimati, 1/5 ghanimah. 1/5 ghanimah itu yang kemarin adalah kelompok 5 bagian, yaitu kepada Rasulullah ya, atau ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, maka kepada kelompok orang yang berjuang di bidang agama lah gitu. Kemudian keluarga Nabi ya, keluarga Zawil Qurban Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian untuk anak yatim, kemudian untuk kelompok orang miskin, dan kemudian kelompok Ibnu Sabil. 5, 1/5-nya buat mereka berlima, 1/5-nya gitu, mau ikut perang ataupun tidak, 1/5 itu. Wa yu'ta, dan diberikan arba'atu akhmasiha, 4/5-nya dari harta fai, lil muqatilati, untuk pasukan tentara, untuk pasukan tentara. Jadi tentara walaupun perangnya enggak jadi, itu berhak mendapatkan harta fai. Wa fi masalihil muslimin, dan bisa saja ditentukan untuk kemaslahatan orang atau kaum muslimin. Itu kebijakan dari pemerintah. Misalkan untuk perbaikan atau penjagaan negara di kelompok yang lain itu. Atau di sini disebutkan untuk kelompok orang yang bertugas di perbatasan, atau untuk beli senjata atau yang lainnya, boleh. Yang penting untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pembagian harta fai ini dulu Kanjeng Nabi itu
pernah melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Biasana mah kan anu sahabat utama galaledai lah gitu biasana. Tapi hiji waktu, satu waktu Nabi itu membagi fai itu berbeda. Kemudian ada orang kemudian agak muda gitu. Kemudian memprotes Kanjeng Nabi. Dulu pernah saya sampaikan ini. I'dil Muhammad gitu. Enggak sopan ya? Hai Muhammad, berlaku adil lah ya gitu. Kanjeng Nabi disuruh berlaku adil oleh orang. Berarti dia menganggap Nabi enggak adil. Kalau Nabi enggak adil, lalu siapa di dunia yang adil? Sementara Nabi adalah pemilik syariat. Ya pemilik syariat, ya pembawa syariat, asy-syari' sebutnya. Nabi itu bisa sebagai pembawa syariat, juga pemilik syariat, pembuat syariat. Itu. Tapi dikatakan oleh orang ini tidak adil. Coba itu. Kira-kira lebih paham mana tentang keadilan antara orang yang protes dengan Kanjeng Nabi? Nabi wae dianggap tidak adil, kok masih? Kata Kanjeng Nabi, kalau saya tidak adil, adakah orang di dunia ini yang bisa adil? Kemudian Sayyidina Umar marah, izin ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, izinkan saya untuk menebas lehernya. Gitu. Kemudian ditahan oleh Nabi, jangan Umar. Kemudian orang itu pergi. Setelah orang itu pergi, Nabi bilang begini, akan muncul nanti kelompok dari segolongan orang yang seperti itu, gitu. Akan muncul dari umat ini satu kelompok yang seperti itu, gitu. Yang seperti itu. Ciri-ciri fisiknya disebutkan di dalam hadis itu. Tapi nanti takutnya saya baca aja lah hadisnya. Ciri-ciri fisiknya disebutkan. Orang ini akan muncul, sekelompok orang nanti itu orang seperti ini. Dan mereka bisa saja hafal Quran, gitu. Tapi Qurannya tidak melewati kerongkongannya. Artinya tibang sampai dia hafalan doang untuk ke hati. Mereka juga bisa saja pintar agama, tapi hanya untuk berdebat. Mereka hanya itu, nanti Nabi itu banyak sekali itu tulisannya. Ciri-cirinya kalau ada 30 ciri-cirinya. Dan kemudian ia bilang, jadi akan muncul orang seperti ini nanti. Terus, ternyata tidak jauh dari zaman Nabi itu orang ini muncul di zaman, terus berkembang di zaman Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Puncaknya di Sayyidina Ali pada saat itu, yaitu membunuh Sayyidina Ali. Nah kemudian pada zaman Sayyidina Ali lah kelompok orang inilah yang disebut dengan kelompok Khawarij. Orang yang keluar dari barisan kelompok muslimin. Sambungannya dari yang tadi itu, kata Kanjeng Nabi, mereka bukanlah dari kelompokku, kata Kanjeng Nabi. Dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, gitu. Kata Kanjeng Nabi gitu. Jadi bisa saja orang yang membawa agama tetapi tidak diaku oleh Kanjeng Nabi. Jadi berikutnya terjadi pada zaman Sayyidina Ali, yaitu kelompok Khawarij yang kemudian berani membunuh Sayyidina Ali, dibunuh. Itu. Kenapa membunuh Sayyidina Ali? Karena menganggap Sayyidina Ali sesat.
Ya sekarang pertanyaannya, masa Sayyidina Ali yang sudah dijamin masuk surga, termasuk kelompok as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, dan dijamin oleh Kanjeng Nabi bahwa Sayyidina Ali itu adalah orang yang dianggap pintunya ilmu, ya, kemudian disesat-sesatkan oleh sekelompok orang yang menganggap Ali salah, sesat gitu. Ya kan? Gara-gara hanya karena urusan tahkim pada saat perang Siffin. Jadi Sayyidina Ali waktu itu kalah perang, ya perangnya hampir menang. Kemudian Sayyidina Ali di strategian gitu oleh kelompok Muawiyah. Sayyidina Ali perang dengan kelompok Muawiyah, kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Kemudian perang di sini sudah banyak yang meninggal, Muawiyah, sudah ada banyak yang terbunuh lah. Ini yang perang ini ahli-ahli Quran sama orang-orang soleh. Nah terus ini kemudian menghentikan perang dengan mengacungkan Al-Quran sebagai tanda mari kita berdamai gitu, kira-kira begitu. Ya udah, oke, berdamai. Kemudian pada saat juru damainya itu pintaran kelompoknya Muawiyah karena anak muda, yaitu namanya Amr bin As. Nah dari Sayyidina Ali itu generasi yang tua. Kalau nggak salah Musa Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian berunding akhirnya diketemukan kesepakatan. Sepakatannya adalah masing-masing pemimpin mengundurkan diri dari jabatannya, dari jabatan khalifah. Pinternya Amr bin As, Ali disuruh duluan. Ya karena Ali kan waktu itu sudah jadi khalifah, Sayyidina Ali suruh duluan. Silahkan ya Ali. Akhirnya Sayyidina Ali mengumumkan, pada hari ini saya mengumumkan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Ya surah kabeh akhirnya turun, mundur semua. Orang turun, orang kayak nama ya presiden mengundurkan diri gitu. Ya surah kabeh. Kemudian yang utusan Muawiyah bilangnya begini, saudara-saudara, karena tadi sudah disaksikan bersama bahwa Ali mengundurkan diri dari khalifah, maka khalifah menjadi kosong. Karena kekosongan khalifah ini kita harus mengisinya. Mari kita angkat Muawiyah. Gitu. Kalah strategi itu. Nah, dari peristiwa ini banyak orang yang kecewa kan. Nah, orang yang kecewa ini kemudian banyakannya dari kelompok Sayyidina Ali. Banyakannya. Tapi juga banyak dari kelompok Muawiyah. Nah, keluar dari barisan disebutnya Kharij, keluar. Jadi Khawarij, orang-orang yang keluar. Nah, pemikiran yang tadi ini, yang tadi zaman Nabi itu, ya orang muda yang memprotes Kanjeng Nabi, itulah sebetulnya kelompoknya. Kelompok itulah yang kemudian menganggap aktor dari perundingan tadi itu sebagai takfir. Sayyidina Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As itu dianggap kafir. Coba itu. Gara-gara politik itu. Gara-gara politik. Kan kekuasaan politik. Nah, seperti itu. Jadi makanya akan terus ada kelompok seperti itu yang menganggap orang-orang soleh itu sebagai orang-orang yang salah. Nah,
Karena itu kita diajari jangan sampai gampang memvonis orang seperti kaum Khawarij. Jangan sampai gampang menuduh orang seperti kelompok Khawarij. Ya, seperti itulah faktanya. Mari kita bicara tentang hal-hal yang biasa saja. Itu terlalu dalam. Tapi ini pembahasannya tentang fai. Tapi kita akan bahas hal-hal yang lain saja. Ya, yang ringan-ringan dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.